Aku seorang Arab dari semenanjung Arabia. Aku tinggal di atas tanah ini, sebagaimana orang tua dan nenek moyangku. Akan tetapi, aku tidak suka pada berhala-berhala yang disembah oleh kaumku. Disinilah, di Mekah ini, aku mendengar berita tentang seorang pemuda bernama Muhammad yang terkenal dengan kejujurannya. Dan aku mulai terus mengikuti beritanya dan berusaha mengenalnya lebih dekat. Ketika Muhammad berumur 35 tahun, terjadi perdebatan yang hebat di antara suku Arab tentang siapa yang akan membawa Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula ketika suku Quraisy merenovasi Ka'bah. Karena Hajar Aswad adalah simbol kekuatan dan kekuasaan. Akibat perselisihan tersebut, hampir saja terjadi fitnah dan pertumpahan darah. Itulah yang aku ketahui. Jadi siapa yang akan membawa Hajar Aswad? Kepada para pemuka Mekah, kepada para pemuka Mekah yang terhormat, harta simpanan Ka'bah telah dicuri. Harta simpanan Ka'bah telah dicuri. Bagaimana tidak? Sedangkan air banjir telah masuk ke Ka'bah, sehingga para pencuri itu menjarah dan mencuri harta dan pemberian yang diberikan orang-orang ke dalam bangunannya. Ka'bah ini benar-benar telah kosong. Hanya ini simpanan Ka'bah yang tersisa. Apa yang harus kita perbuat? Iya. Ini perbuatan suku Quraisy. Bagaimana caranya ya? Untuk menangkap mereka? Ya, kita harus susun rencana. Apa kita biarkan begini saja, terbuka dan terancam lenyap oleh kekerasan dan kekacauan, atau terbawa air? Tidak. Bangsa Quraisy telah membuat keputusan untuk mengangkat pagarnya dan membangun atap yang akan melindunginya. Sehingga tak seorang pun bisa mengganggunya atau sesuatu yang bisa menghancurkannya. Awas, ada ular. Wah, ini ular ganas. Iya. Kenapa bisa terjadi ada ular ya? Dia menempel di dinding. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap ular yang menempel dalam dinding Ka'bah itu? Kita tidak akan bisa melakukan pembangunan selama ular laknat itu berada di sana. Dan ular itu siap menyerang siapa saja yang mendekati tembok. Semoga aku bisa menghancurkan kepalanya. Sungguh, ia bergerinjal dan berkeliling di seputar bangunan Ka'bah itu. Kita mesti menghancurkan sebagian bangunan Ka'bah dan membangunnya kembali. Hajar Aswad telah kembali ke tempat semula. Sungguh aneh. Bahkan inilah perkara yang agung. Lantas, bagaimana kita akan menghancurkan dan membangun kembali? Siapa pula yang akan memberanikan diri untuk menghancurkannya? Kita tidak akan bisa membangun kecuali kita menghancurkan bagian-bagian yang lemah. Jadi apa yang kita kerjakan? Saya akan memberanikan diri dan memulai menghancurkannya. Tunggu sebentar, hai Walid bin Mughirah.
apa yang terjadi? Sehatkah kamu, hai Walid? Tidakkah akan menimpamu suatu penyakit atau tanganmu akan lumpuh? Apa arti semua ini? Ini tanda dari langit. Barokah! Barokah! Aku mencari-carimu. Ada apa gerangan Maisarah? Apakah kamu tahu apa yang dilakukan orang-orang Quraisy? Ya, mereka mau menghancurkan sebagian bangunan Ka'bah dan membangunnya kembali. Sungguh ini satu hal yang istimewa ya Barokah. Ketahuilah ya Maisarah, tak seorang pun berani melakukan hal ini sebelumnya. Apakah Tuanku Muhammad sudah tahu apa yang sedang terjadi? Ya, Tidakkah dia berkata sesuatu? tidak. Tapi Tuanku Muhammad berpikir keras sambil memandang langit. Hatiku terenyuh, wahai Barokah. Aku takut akan sesuatu kemurkaan. Hai, itu dia Walid bin Mughirah di depan kalian. Ia tidak tertimpa penyakit. Ini merupakan isyarat bagi kita untuk melanjutkan apa yang telah kita sepakati bersama untuk melaksanakannya. Ayo, segera kita kerjakan. Ayo. Hai, lihatlah ke atas. Ini adalah kabar gembira lainnya. Kita sudah habisi ular buas itu. Jadi kita dapat bekerja dengan leluasa sekarang dan tanpa rasa takut. Sekarang kita sudah selesai mendirikan tembok Ka'bah. Dan tinggal membangun atap Ka'bah di atas tembok ini. Apakah aku harus mengambil papan kayu dari perahu dagang Romawi yang terdampar di pesisir laut dan kita bangun atap Ka'bah darinya? Ya, kalau memang hal itu bisa selesai dengan cepat. Baiklah, saya akan berangkat sekarang juga. Baiklah, kalau begitu berhati-hatilah. Sekarang telah selesai semua pembangunan Ka'bah. Tinggal bagaimana kita mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Siapa perwakilan suku-suku yang akan mendapat kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat semula di bagian Ka'bah? Kami dari keturunan Bani Abdul Manaf sangat mengharapkan kehormatan besar tersebut. Tapi kami keturunan dari Bani Mahjub. Kenapa tidak dari keturunan Bani Jum'ah? Atau Bani Asad. Kenapa Iya, bukan kami? Kenapa bukan kami? Kenapa Kenapa bukan bukan kami? kami? Kami saja. Kami saja. Tapi kami lebih Tapi berhak. Kami saja. Kami. Bukan, kami. Kami saja. Kami yang lebih berhak. Kami. Tidak akan ada yang mengangkat Hajar Aswad kecuali bagi orang yang berhasil mengalahkan suku-suku yang lain. Antara mati atau darah kami mengalir seperti darah yang mengalir di depan kalian. Atau kami berhasil untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Kau lihat ini. Tidak bisa. Tidak bisa. Kami tidak terima. Kami tidak terima. Kami tidak terima. Hai orang-orang, apakah kalian membolehkan untuk saling bermusuhan dan saling membunuh sementara kalian melakukan pembangunan Ka'bah? Lalu apa yang kami dapat lakukan, hai Abu Umayyah? Siapapun di antara kita tidak akan rela jika orang lain mengangkat Hajar Aswad. Tidak ada jalan lain kecuali perang. Kalian harus rela dengan apa yang akan diputuskan oleh orang yang pertama kali datang kepada kalian, agar kalian tidak saling membunuh.
Barokah. Barokah, Ada apa denganmu, hai Masara? di mana Tuanku Muhammad? Saya kira dia keluar melihat-lihat pembangunan Ka'bah. Ya Tuhan, saya khawatir akan keselamatannya kalau orang-orang Quraisy itu Apa? berperang. Mereka berselisih satu sama lain dan saling mengacungkan pedang. Begitulah, Apakah benar yang kau katakan itu, hai Masara? saya harus segera menyusulnya. Saya khawatir kalau ia akan tertimpa mara bahaya. Kami tidak akan terima kecuali perang. Ya, harus Kami perang. tidak akan terima. Pokoknya harus perang. Ya, Kami tidak akan terima kecuali perang. ya, harus perang. Harus perang. Harus perang. Harus perang sekarang. Pokoknya harus perang. Iya. Diam, tenanglah. Ada suara langkah kaki. Dengarlah. Siapa gerangan? Dia adalah Muhammad, orang yang terpercaya. Sekarang kami setuju dengan yang kamu usulkan tadi, hai Abu Umayyah. Selamat datang ya Muhammad, wahai orang yang jujur dan terpercaya. Sungguh bijaksana engkau wahai Muhammad. Alangkah agung dan adil apa yang engkau lakukan. Di mana Tuanku Muhammad? Dia di sana, di tempat Hajar Aswad. Bagaimana kisahnya, saudaraku? Bukankah suku-suku Arab itu sedang berselisih tentang Hajar Aswad? Ya benar. Setelah mereka melumuri pedang-pedangnya dengan darah, mereka memutuskan untuk berperang. Tapi takdir menghendaki datangnya Muhammad dan mendamaikan masalah itu. Lalu setelah itu bagaimana? Seperti yang kamu saksikan, Muhammad meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain surban dan meminta kepada setiap suku untuk mengelilingi surbannya agar setiap suku bisa mengambil bagian dari surban itu, kemudian mengangkat Hajar Aswad bersama-sama ke tempat semula. Apa yang aku lihat ini? Oh, itu Muhammad sedang mengangkat batu Hajar Aswad untuk diletakkan di tempat semula. Bagus sekali engkau Muhammad. Tidak ada seorang pun selain engkau yang bisa menghentikan fitnah antar suku-suku Arab. Dan suku-suku Arab tidak rela kepada siapa saja yang akan mengangkat Hajar Aswad selainmu, wahai orang yang jujur dan terpercaya. Itulah dia Muhammad. Dan itulah kisahnya bersama Hajar Aswad. Sungguh dia adalah tetesan dari cahaya kebenaran. Hal itu bukanlah perkara biasa dan bukan pula hikmah kebijaksanaan manusia semata. Sesungguhnya dia adalah tetesan dari cahaya kebenaran.